I cast my fear and surrender all to you. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Waktu saudara berdoa, saudara sadari bahwa Tuhan ada dekat dengan saudara. Dan Tuhan siap mendengarkan doa saudara. Kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, mujizat Tuhan akan terjadi. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan Tuhan menyertai setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama, mari sehati kita berdoa. Kami bersyukur, kami percaya semua kalau kami dalam keadaan yang baik dan sehat, semua karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya di musim ini pun Tuhan, Kau akan menyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu di tengah kami. Kami memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu dimanapun kami ada. Dalam nama Yesus, semua kita sama-sama berkata, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam
Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu yang kami tahu, bahwa Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang baik. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama pujikan Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segala, dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita mengangkat tangan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang baik, Tuhan. Kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dari awalnya Engkau mengasihi kami, sampai hari ini Engkau tetap mengasihi kami, Tuhan. Kalau Engkau adalah Allah yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu pada awalnya, bahkan sampai hari ini Engkau tetap berkuasa, Tuhan. Dan tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau. Tidak ada kuasa yang lain yang melebihi kuasa-Mu, Tuhan. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Dan saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu yang maha kudus. Hadirat-Mu yang maha kuasa, Tuhan. Silahkan Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah kami saat ini. Kami hormati Engkau. Engkau yang melawat kami semua dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Yesus, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Kita berjumpa kembali, walaupun masih dalam situasi seperti ini, secara online, tanpa bertatap muka, akan tetapi kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita berdoa bahwa pada saatnya ini, dalam waktu dekat ini, Tuhan memperkenankan kita untuk kita bisa berkumpul kembali. Dan kita tidak perlu takut akan apapun. Karena Tuhan yang sudah saya sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah pencipta di atas segala-galanya. Dan Dia menciptakan segala sesuatunya baik. Ketika kita melihat kondisi seperti ini, pandemi terjadi, dan korban berjatuhan, dan situasi dunia secara sosial, ekonomi, dan sebagainya mengalami guncangan yang cukup dahsyat. Dan bisa dikatakan ini keadaan yang tidak baik. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan, tahun ini akan saya coret dari memori saya. Tahun ini tidak untuk dikenang karena kondisi yang tidak baik berbulan-bulan lamanya. Boleh dikatakan bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Akan tetapi kita harus tahu bahwa Allah itu selalu adalah Allah yang baik.
Nah, mari saat ini saya ajak saudara melihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Nah, ayat ini seringkali dipakai tapi kadang-kadang kurang tepat. Ya. Kita baca dulu, nanti saya akan jelaskan. Ya. Dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dikatakan di sini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, seringkali kalimat ini dipahami secara kurang tepat. Ketika dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka kecenderungannya adalah kita akan berpikir demikian. Oh iya, sekarang memang lagi tidak baik, tapi kemudian Tuhan akan membuat indah. Tapi nanti, pada waktunya nanti, seolah-olah seperti itu. Dan terus terang memang ayat ini banyak digunakan untuk acara-acara istimewa. Dan kemudian dijadikan sebagai ayat yang merupakan moto atau tema dari acara tersebut. Ia menjadikan indah, segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi apakah memang demikian? Untuk itu kita harus teliti dari bahasa aslinya, supaya kita tidak salah di dalam memahami ayat ini. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 itu, dikatakan, eth hakol asa Yahweh beito. Et hakol asa Yahweh beito. Ia dalam segala sesuatu, ia menjadikan indah pada waktunya. Nah, sekarang coba kita lihat kata kerja asa yang dipakai di sini. Kata kerja asa yang dipakai di sini, ini adalah kata kerja yang berarti to make, to do, melakukan, membuat. Ya. Tetapi kali ini tense-nya adalah perfect, kal perfect tense. Nah, perfect itu di dalam bahasa Ibrani berbicara mengenai sesuatu yang sudah berlalu. Jadi ini asa yang dipakai di sini, ini adalah past time. Waktu yang sudah lampau. Jadi dengan kata lain, dikatakan ia membuat segala sesuatu pada waktu itu, ya,
lampau, indah pada waktunya. Bukan future. Sebab dalam tata bahasa Ibrani ada kata yase, itu bentuk imperfect, lawan dari perfect. Kalau perfect itu lampau, imperfect itu belum terjadi. Atau di dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris antara lain, dikenal sebagai future tense. Nah, kata asa yang dipakai di sini bentuknya sudah lampau. Jadi, ia membuat indah, bagus, baik, itu pada masa yang sudah lampau. Dan kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu sungguh amat baik. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Dikatakan setelah Tuhan menciptakan dunia ini selama 6 hari, maka pada hari yang terakhir Tuhan melihat kembali. Ya, ayo kita baca ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Inilah hari yang terakhir Allah bekerja. Sebab kemudian esoknya hari yang ke-7 dikatakan Allah beristirahat. Makanya dikenal sebagai Syabat. Resting day. Rest, Allah berhenti. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani dikatakan Wayar Elohim et kol asher asa vehine tov meot. Asa dipakai lagi di sini. Wayar Elohim et kol asher asa vehine tov meot. Jadi ayat ini sangat berhubungan dengan Kejadian pasal 131. Dikatakan ketika Allah membuat, menjadikan, to do, to make. Dan ini pada awalnya, penciptaan, pada waktu yang lampau. Ini sudah tahun 2020. Dan sekian ribu tahun yang lalu, ketika Allah menciptakan itu, waktu yang sudah lampau. Jadi kembali lagi ke Pengkhotbah pasal 1 ayat 31 ini, dikatakan bahwa ia menjadikan segala sesuatu itu indah. Hal menjadikan ini bukan akan, tapi sudah terjadi, perfect, past time. Nah, oleh karena itu, kalau kita menggunakan ayat ini, kita harus mengerti bahwa ini tidak berbicara mengenai future tense. Ini berbicara mengenai perfect atau past time. Sesuatu yang sudah dijadikan. Dan tepat, Allah menjadikan segala sesuatunya itu indah. Karena Allah menciptakan semuanya dengan sangat baik. Nah, sekarang kalau kita lihat hal ini, awalnya indah, bagus, harapannya adalah ini akan terus-menerus berlangsung, terus-menerus dan tetap bagus. Bahkan harusnya akan semakin meningkat, semakin indah dan semakin indah. Akan tetapi kenyataan yang kita hadapi ternyata tidak seperti ini. Kembali ke Kejadian tadi, dalam ayat 31, pada hari ke-6 Allah sudah selesai, semua sudah dijadikan, Allah berhenti pada hari yang ke-7. Dan kemudian Allah menikmati hasil ciptaannya, termasuk Adam dan Hawa, manusia yang mula-mula. Semuanya dalam keadaan baik. Mereka ditempatkan di tempat yang sangat baik.
di sebuah taman di Eden sebelah timur. Dan itu adalah tempat yang sangat indah. Dan mereka menikmati segala sesuatu yang baik. Tetapi ternyata catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia harus kehilangan semua keindahan itu, kebaikan tersebut akibat pelanggarannya kepada Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa dan semuanya menjadi tidak baik. Jadi saudara sekalian, kita lihat di sini. Pertama-tama, Allah itu menjadikan semuanya itu indah. Dia menciptakan semuanya baik, segala sesuatunya baik. Dengan harapan tentunya ini akan terus-menerus semakin baik. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya manusia di dunia ini sampai seluruh keturunan Adam dan Hawa menghadapi, mengalami, menikmati segala ketidakbaikan yang ada. Itu bukan Allah yang menjadikan. Karena Allah adalah Allah yang baik. Itu semua terjadi karena ulah manusia sendiri. Sakit penyakit menyerang dan sebagainya. Itu terjadi karena dosa. Umat Israel mempunyai sebuah kota yang luar biasa. Yang dibangun pada zaman Daud dan disebut Yerusalem atau dalam bahasa Ibrani sebagai Yerushalayim, tempat yang megah, kokoh dan sebagainya. Semuanya indah, bagus. Ketika Daud membangun kota itu dalam keadaan yang baik, dan di sana pada zaman Salomo dibangun juga sesuatu yang istimewa yang disebut sebagai Beit Hamikdash atau the Temple of God. The Holy Temple atau Bait Kudus, Bait Allah. Akan tetapi apa yang terjadi? Hari ini apa yang disebut Holy Temple, Bait Allah, Beit Hamikdash, itu tidak ada. Karena paling tidak 2 kali sudah dihancurkan. Dan sampai hari ini tidak ada yang disebut Bait Allah yang menjadi kebanggaan umat Israel, di mana Allah sendiri hadir di sana. Tapi sejak tahun 70, Bait Allah itu sudah dihancurkan. Dan sampai hari ini tidak ada yang disebut Bait Allah di Yerusalem. Yerusalemnya masih ada, tetapi tidak seperti yang diceritakan ketika Daud membangunnya, ketika Salomo pada zaman-zaman keemasan mereka. Dan saat ini di Yerusalem yang kita temui adalah miniaturnya Bait Allah. Ayo kita lihat sekarang. Bait Allah atau Beit Hamikdash yang dibangun pada zaman Salomo sangat dibanggakan oleh umat Israel pada saat itu. Tetapi saat ini Bait Allah cuma bisa kita lihat miniaturnya saja. Karena Bait Allah ini sudah dihancurkan. Dan kita lihat itulah miniatur kota Yerusalem pada masa itu. Ini semua terjadi akibat ketidaksetiaan umat Allah kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Kita lihat situasinya. Bait Allah yang begitu megah, yang dibangun pada zaman Salomo itu, sekarang ada, tapi miniaturnya saja.
Ini terjadi karena apa? Awalnya indah, bagus. Tetapi kita baca sejarah perjalanan umat Israel. Dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan. Khususnya raja-raja yang memimpin. Beberapa di antara mereka adalah dikatakan raja yang jahat di mata Tuhan. Yang tidak setia, yang tidak taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya, maka mau tidak mau, mereka akhirnya mengalami apa yang disebut kehancuran Yerusalem. Pada tahun 485 sampai 497 sampai 487, karena ini sebelum Masehi. Nebukadnezar, tentara Babel, menghancurkan Bait Allah dan juga Yerusalem. Sempat dibangun kembali. Tapi kemudian tahun 70, tentara Romawi di bawah pimpinan Titus menghancurkan lagi Bait Allah sampai hari ini. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa Allah itu selalu menjadikan yang baik, tapi manusia itu yang tidak waspada sehingga ketidakbaikan terjadi. Termasuk umat manusia yang merupakan keturunan Adam dan Hawa, manusia yang mula-mula. Setelah nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa, kita tahu dari Kejadian pasal yang ketiga, kesulitan, kesusahan, penderitaan, sakit dan sebagainya, itu yang dialami oleh manusia. Tapi syukur, Allah tetap Allah yang baik. Walaupun manusia sedang memberontak kepada Tuhan, tapi Dia berkenan memulihkan keadaan manusia. Allah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang kemudian memulihkan kembali keadaan manusia. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa. Dia akan menikmati pemulihan. Dan dia akan melihat kebaikan Allah dalam kehidupannya. Jadi saudara sekalian, pemulihan ini kalau kita lihat kembali di dalam ayat ini, asa ini adalah awal ketika Allah menciptakan semuanya baik. Dan itu bisa kita lihat di dalam, kembali, coba kita lihat dalam bahasa Indonesia, ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal 3 ini. Kalau kita lihat statement berikutnya dari ayat ini, kita bisa melihat dikatakan bagaimana manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi dari awalnya Allah menciptakan baik, manusia sendiri yang berulah di hadapan Tuhan dan membuat semuanya menjadi berantakan. Penderitaan terjadi di mana-mana, kesulitan bahkan kebinasaan. Tetapi Allah tetap Allah yang baik. Dia berkenan memulihkan, khusus untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus, ada hari depan yang penuh harapan. Ini sudah merupakan plan of God, rencana Allah, planning Allah, dan tidak bisa diganggu oleh siapapun juga. Bagaimana Allah merencanakan semuanya baik, sekalipun manusia sudah membuatnya berantakan. Tapi Yesus Kristus, Dia rela bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kesengsaraan dan penderitaan manusia. Itulah sebabnya saudara dan saya yang percaya dalam nama Yesus, tetaplah hidup setia di dalam Dia. Pemulihan-pemulihan
terus-menerus terjadi, bahkan sampai hari ini. Dalam situasi seperti ini, di mana semua orang ketakutan, takut terhadap yang disebut virus yang tidak kelihatan bahkan. Bukan cuma kecil, tidak terlihat bahkan. Tapi sangat membuat manusia ketakutan. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena apa? Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pertolongan, ada kesehatan, ada kesembuhan. Oleh karena itu mari kita tidak banyak berulah. Tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, taat kepada seluruh firman-Nya. Dan di dalam firman Allah Tuhan mengajarkan bagaimana kita menjaga kesehatan, menjaga kondisi kita dan sebagainya. Sudah banyak dijelaskan. Bahkan melalui nutrisionis kita mendapat penjelasan untuk bagaimana bisa menjaga dengan baik tubuh kita. Dan di dalam Yesus kita tetap sehat. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena Dia adalah satu-satunya juru selamat, satu-satunya penolong. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kembali ke Pengkhotbah 3 ayat 11 ini. Kita melihat bahwa ternyata pertama-tama Allah itu adalah Allah yang baik. Dia selalu menjadikan segalanya itu baik. Dan jangan pernah kita beranggapan ayat ini berbicara mengenai sesuatu in the future. Di masa depan. Ya sekarang memang semuanya tidak baik, tapi nanti Tuhan akan menjadikan baik. Ayat ini tidak berbicara demikian. Ayat ini justru berbicara bahwa pada awalnya, pada masa yang lampau, Allah sudah menjadikan semuanya itu indah, baik, Yahweh, beautiful. Kata Yahweh ini artinya adalah beautiful, indah. Nah, saudara sekalian, yang kedua, Allah itu juga Allah yang baik. Karena apa? Dia penuh kasih, berkenan memulihkan segala sesuatu yang tidak baik ini. Sekalipun kondisi seperti ini, tapi Tuhan akan memulihkan semuanya. Kita tidak perlu khawatir. Nah, tapi kondisinya masih berlangsung seperti ini, kita terkena dampaknya. Sepertinya demikian. Tetapi di dalam Yesus, kita semua tetap sehat di dalam Dia. Karena ada kuasa dalam darah Yesus. Oleh karena itu mari saat ini kita tetap percaya teguh kepada Dia. Sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Dan tetap setia kepada Dia. Dan lihat janji Tuhan, hari depan yang penuh harapan akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan saudara sekalian, biarlah kita tidak goyah, bimbang, takut, khawatir dengan apapun. Situasi boleh seperti ini, tetapi kita tetap berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik untuk kami Tuhan. Engkau menjadikan segala sesuatunya baik Tuhan. Dan saat ini sekalipun kami menghadapi sesuatu yang tidak baik seperti ini. Tapi di dalam Yesus kami selalu terlindung Tuhan. Di dalam Yesus tidak ada kuasa sakit penyakit manapun, virus-virus corona sekalipun yang bisa menyentuh kami. Kami ada dalam naungan perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk seluruh jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang bisa disentuh oleh virus corona ini. Bahkan sakit penyakit apapun. Semuanya Tuhan beri kesehatan.
Tuhan beri keberhasilan dan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh haleluya Tak Yesus. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu ajaib Aku Tuhan. terlebih besar. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesus. Aku terlebih besar. Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Terlambat janji-Mu ya Engkau Tuhan, berkuasa di atas segala-galanya Yesus. Oh haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Haleluya Yesus. Aku terlebih besar. Mari pandang Yesus yang besar dan ajaib. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesus Tuhan. Aku terlebih Glory bagimu Tuhan. terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Amin, amin. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, Amin. pulihkan hidupku. Janjimu tidak pernah terlambat. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau tidak pernah terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keberhasilan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kemenangan Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang berkelimpahan Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengikuti ibadah ini, diberkati berkelimpahan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus akan melindungi. Dan tidak ada satupun yang bisa disentuh oleh gangguan sakit, penyakit, virus, corona dan sebagainya. Semuanya sehat. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama.
Tuhan.